Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh dan jamaah i'tikaf, di kesempatan subuh yang berbahagia kita akan lanjutan pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid karya Syekh Al-Wasabi hafizahullahu ta'ala. Kita masuk dalam bab khatru syirki billah, bahaya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, bahaya syirik. Namun sebelum kita menjelaskan beberapa penjelasan tentang bahaya syirik, sedikit kita menyampaikan kembali tentang apa itu syirik. Dalam bahasa kita, syirik ini ada pergeseran makna. Jadi syirik yang dimaksud di dalam Al-Quran, dalam hadis itu terjadi perubahan maksud dia dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda, syirik itu identik dengan hasad, ya. Ulah sisirikan, ya. Cik atau jadi budak teh lancek ulah sirik ke adi, itu syirik dalam bahasa Sunda. Artinya adalah ya sejenis hasad, ya. Tidak ridho dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita. Dalam bahasa Indonesia bagaimana tentang makna syirik? Sama tidak? Sama. Saya masih ingat di awal 90-an, ya, ketika masih duduk di sekolah SD, itu ada sebuah majalah, ya. Tidak perlu saya sebutkan majalah apa. Di sana tuh ada rubrik atau ada bagian tokohnya itu si syirik gitu, ya. Dan ternyata sama dengan bahasa Sunda, ya. Jadi syirik yang dimaksud dalam rubrik tersebut tidak menjelaskan tentang orang-orang yang menyekutukan Allah, ya. Orang yang berkurban, mendekatkan diri kepada selain Allah, bukan itu. Hampir sama artinya. Jadi syirik, lamun Sunda manganggesin gitunya, syirik. Kalau bahasa Indonesia pakai shin, syirik, ya, 6. Adapun syirik yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, ditinjau dari sisi bahasa, syirik itu artinya adalah menyamakan, taswiyah, menyamakan sesuatu, menyamakan dua hal yang berbeda. Menyamakan dua hal yang berbeda, itu makna syirik secara bahasa. Sebut sebagai contoh, ya, kendaraan roda 2 termurah yang bisa didapatkan di abad 21, tepatnya tahun 2021. Apa sebutkan? Contoh saja. Jangan motor bekas, baru. Itu tuh. Motor dengan inisial B. Berapa harganya? Di bawah 20 juta, ya. Sekitar 13 atau 14 juta rupiah. Mahal nggak segitu? Mahal. Bagi saya, nggak tahu jamaah, ya. Nah, kita bandingkan dengan motor apa misalkan yang harganya sampai miliaran, ada, ya,
Sebut saja motor impian saya, BMW RS. Harganya hampir lewat dikit 1 M. Kemudian ada orang gegabah mengatakan Honda Beat sama dengan BMW. Yang sakit hati siapa? BMW. Pabriknya tersinggung, yang punya tersinggung. Itu membandingkan urusan dunia. Padahal mau BMW, mau Beat, kalau ke Cileunyi bisa masuk nggak? Nggak bisa, lewat tol mah gitu ya. Maaf, khusus roda 4 dan lebih. Kehujanan, basah tuh? Basah. Mau pakai Beat, mau pakai BMW, kalau kehujanan basah. Kepanasan, panas. Tapi tetap ya, sentimentalnya. Saya beli ini nabung berwaktu-waktu. Harganya berapa kali lipat itu? Kalau 13 juta dengan 1 miliar, 1,3 miliar lah, berapa kali lipat itu? Ada 10 lebih, 100. Artinya seonggok BMW itu sama dengan 100 biji. Udah gitu. Tersinggung saya. Kemarin sempat ya, beberapa perusahaan otomotif Eropa protes ke pemerintahan yang ada di mana? Di Saudi. Ternyata mobil sekelas Land Rover dipakai ngarit. Tuh bayangkan, Land Rover yang harganya yang Masya Allah ya, bukan Land Rover yang lama, ini yang baru, yang Evoque gitu ya, sejenisnya yang Evoque dan yang seterusnya itu dipakai ngarit, Pak. Itu perusahaan jengkelnya minta ampun ya. Ini mobil mewah ya. Mungkin orang Manonjaya mau mengikuti jejak orang-orang Arab nih ya, beli Lamborghini jadiin odong-odong. Menyamakan dua benda saja, sama-sama makhluk ciptaan manusia, ada pihak yang merasa tidak ridho, ada merasa pihak yang tersakiti, gitu ya. Nah, sekarang mari kita sentuh hati kita. Apa itu syirik? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita sebagai hamba Allah marah enggak? Menyamakan Allah dengan makhluknya? Marah tidak? Bukan marah lagi, marah pisan. Makanya Pak, disyariatkannya jihad di dalam Islam ini upaya kita di dalam melenyapkan apa yang menjadi kemarahan Allah, kemarahan Rasulnya, dan kemarahan kita kaum muslimin. Menyamakan Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang maha kekurangan, itu sungguh tindakan kurang ajar. Ya, sungguh tindakan yang nyata-nyata dalam Al-Quran, kezaliman yang paling zalim. Geser sekarang kepada makhluk ciptaan Allah, manusia, monyet. Dua-duanya ciptaan Allah bukan? Baik. Bapak, ada yang mengatakan mirip monyet. Bagaimana itu perasaannya? Tar dulu, dari sisi apa persamaannya? Oh, lincahnya. Oh, kalau lincah mah nggak apa-apa. Tapi jarang ya menyamakan sosok manusia dengan binatang, tapi diambil sisi positifnya. Pasti jeleknya aja. Yang protes binatang. Nah, aing wae nu goreng teh benernya. Kamu malicik katanya. Saya teh punya kebaikan juga tapi nggak pernah diangkat-angkat.
wajah bapak seperti wajah monyet. Pak, masya Allah pak, marah kita ya. Padahal sama-sama makhluk, sama-sama makan pisang juga ya, aman. Ini menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka sangat jelas ya, kenapa Allah begitu marah, begitu murka kepada orang yang melakukan perbuatan syirik. Kenapa? Karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan makhluk dengan makhluk buatan manusia, menyamakan makhluk ciptaan Allah saja tidak kita ridhoi, apalagi menyamakan zat yang maha mulia, yang maha sempurna dengan makhluk yang sangat-sangat lemah. Itulah esensi dari perbuatan syirik. Kenapa Allah, kenapa Rasulnya, kenapa orang-orang yang berjalan di atas jalan Rasulnya senantiasa mengingatkan manusia untuk menjauhi perbuatan syirik. Karena ini the big criminality. Waduh, kriminalitas terbesar yang dilakukan oleh manusia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ranking 2-nya apa? Durhaka kepada orang tua ya. Uququl walidain. Durhaka kepada ayah ibu itu dosa nomor 2. Kenapa kira-kira? Orang tua yang sudah mengasihi kita, menyayangi kita ya, air susu dibalas air Jordan, air susu dibalas air tuba. Orang berbuat baik orang tua kita balas dengan durhaka, dosa besar. Orang tua punya jasa yang begitu banyak kepada kita, namun kita ganti jasa kebaikan orang tua itu dengan apa? Dengan kedurhakaan. Sekarang kita bandingkan kebaikan Allah dengan orang tua kita. Pasti lebih banyak kebaikan Allah kepada kita. Jelas ya? Nomor kedua, kenapa syirik itu begitu menjijikan, begitu kemaksiatan yang begitu apa ya? Kemaksiatan yang aduh, masya Allah ya. 6. Itu pengertian syirik secara bahasa dan secara istilah. Nah, sekarang apa saja bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan syirik ini? Apa bahayanya melakukan kesyirikan? Bahayanya di dunia dan di akhirat. Bahayanya bisa merusak agama, bisa merusak akal, bisa merusak harta, bisa merusak jiwa, dan bahkan bisa merusak keturunan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, perbuatan syirik di dunia akan menimbulkan bahaya kepada agama kita. Apa bahayanya? Karena orang yang melakukan syirik, syirik akbar, syirik besar, maka telah dinyatakan sebagai orang yang keluar daripada dinul Islam. Jadi murtad ya. Jadi orang yang melakukan syirik besar itu adalah orang yang murtad, orang yang telah keluar daripada dinul Islam. Otomatis kalau orang itu murtad, maka dia mesti diapain? Ya, mesti dieksekusi. Kalau istrinya seorang muslimah, maka jatuh cerai, bukan talak lagi, masuknya kepada fasakh. Fasakh itu langsung rusak akad nikahnya. Kalau dia punya harta, maka hartanya tidak bisa diwariskan.
kepada keluarganya yang muslim. Kuburannya tidak boleh bersama dengan kuburan orang-orang Islam. Tidak dilakukan seperti pemakaman orang-orang Islam. Halal darahnya, halal hartanya. Itu merusak agama. Yang kedua, syirik merusak akal sehat, jelas. Kita beri contoh. Lagi rame ya isu apa? Depok babi ngepet. Kalau di jalan babi ngepot. Apa babi ngepet itu ya? Sejenis apa ya? Yang saya tahu dulu itu banyak tontonan ya tentang mengangkat kisah babi ngepet ya. Pasangan sejoli suami istri, suami jadi babi, istrinya penjaga lampu ya, lilin ya. Sekarang udah nggak pakai lilin lagi Pak, pakai LED ya. Dicas. Cuma kalau lilin kan goyang-goyang, wah tuh dalam bahaya gitu ya, tiup. Oh. Kalau LED gimana ya? Tandanya ya Allah musta'an ya. Ini zaman modern katanya ya. Zaman sains. Tapi masih ada orang yang kehilangan akal sehatnya. Kayak ngepet. Kayak bagaimana? Ikhtiar. Dulu sebelum kasus ini muncul beberapa tahun ke belakang, melipat gandakan uang ya. Tutup tukang fotokopi gitu. Siapa namanya itu? Kade ya? Kanjeng Dimas. Itu yang datang siapa? Yang datang itu katanya para pejabat yang mau nyalonkan apa gitu ya. Bahkan saya punya kenalan menyampaikan di Kalimantan ya, ada di pedalaman tuh yang memang punya skill untuk melipat gandakan uang. Yang datang tuh pejabat-pejabat dari apa? Dari Jawa. Orang-orang yang pintar. Auzubillahi min dzalik ya. Jadi kalau berbicara sains, akalnya sudah sampai ke bulan gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang agama, akalnya masih di mana ya? Masih Adidas, ada di bawah endas ya. Akalnya itu ya kebolak kebalik gitu. Coba ya, di sebuah negara itu, saya sering mengangkat kisah ini karena saya sangat terkesan dengan kisah ini, tentang kisah motor ya, motor yang disembah itu. Tuh bayangkan, Allah disamakan dengan motor. Gara-gara apa? Motor ini dianggap tidak wajar. Motor tabrakan, dibawa kantor polisi. Setiap hari motornya balik sendiri gitu ya, ke tempat lokasi kecelakaan. Hari pertama diambil, malamnya, subuhnya udah balik lagi. Nggak ada yang nyalain, nggak ada yang nunggangan, balik sendiri katanya. Itu saya baca di sebuah pemberitaan ya. Hari kedua gitu lagi sampai hari ketiga. Jangan-jangan di motor keramat ya. Akhirnya motor itu dipakai sejenis akuarium, pakai kotak kaca gitu ya, di tempat apa? Di tempat musibahnya, dan jadi banyak orang yang mencari berkah ke sana. Bayangkan nyari berkah ke motor tabrakan deh. Kan di mana akalnya gitu ya? Atau yang viral kemarin ya, banyak para driver ojol yang menyimpan gadgetnya di pohon
Iya. HPW smartphone ya, yang pakainya nggak smart. Ditanya kan, itu ngapain itu HP dijajarin, dijajarkan gitu loh, jajarin, dijajarkan, nah, dibariskan di pohon. Oh katanya ini kalau dibaris di sini, ini pohon ngasih berkah, orderan jadi lancar. Astagfirullahaladzim ya Pak. Ini seperti terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, terjadi pada zaman Nabi. Orang berkeyakinan ada pohon yang bisa memberikan berkah. Orang dulu zaman Nabi yang digantungkannya senjata, pedang, busur, tombak, supaya besok-besoknya dipakai perang, ini keluar super power, keluar apa? Belum dilempar tombaknya sudah sampai duluan. Ada apanya itu? Ada super saya. Astagfirullah ya. Barangkali ya, panahnya bisa ditembakkan sambil noleh ke sini gitu. Set gitu ya. Tahun 2021 ada yang niru-niru mereka. HP bukannya neangan sinyalnya, cari titik yang secara perhitungan, oh di sini banyak orang yang malas keluar rumah gitu ya, disimpan di tangkal ya. Allahu Akbar. Tapi lah itulah ya kekhasan negara 62 ya, akalnya itu Masya Allah ya. Jadi betul ya kata para ulama, manusia itu sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk terbaik akalnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan sebagian daripada manusia kepada aspal paling aspal. Aspala safilin, aspal teh sudah bawah, teraspal dari aspal. Kenapa? Lihat, akalnya itu langsung dari top langsung ke bawah, itu merusak akal. Baik, baru dua ya, syirik dalam tinjauan keduniaan saja sudah merusak agama, sudah merusak akal. Merusak harta kah? Merusak harta kah? Merusak harta. Motong kerbau, ngapain dikubur-kubur? Pembuangan harta, mubazir. Ada batu akik harganya sampai miliaran rupiah ya. Batu mirah delima. Saya punya kawan cerita, harganya sampai 1,5 M batu. Mending beli batu galunggung. Jadi split, jadi pasir. 1,5 M batu. Ya, kalau logam mulia nggak apa-apa ya, berlian, sapir dan yang semisalnya, ada nilai intrinsik, ada nilainya. Itu batu apa? Batu jin. Aduh, batu jin. Mainlah ke Cihamplas ya, celana jin, murah, nggak sampai miliaran, rusak hartanya. Bahkan kadang-kadang harta bermiliar-miliar lebih baiknya mah ke panti asuhan gitu ya, ke anak yatim, ada barokahnya, dipakai sesuatu yang seperti itu. Wah, itu sudah 3 tuh, merusak harta, merusak jiwa. Oh jelas Pak, jiwa orang yang terkait dengan kesyirikan tuh rusaknya Masya Allah. Mau dagang, lihat manuk cung-cuing terjadi. Naon hubunganan dagang manuk cung-cuing?
mau sapar, ternyata tanggal 13, waduh, Friday 13. Wah, pemirsa TPRI ini semua pada zamannya takut banget sama angka 13 itu. Mimpi semalam digigit ular. Apa takwilnya? Kawin deui. Rusak jiwanya. Itu yang suka pakai apa ya? Pakai isim, fiil, huruf. Misalkan dia pakai isim, pakai apa ya di tubuhnya itu? Jimat ya, jimat-jimat gitu ya. Ketika jimatnya ketinggalan di rumah, panik Pak. Waduh, tinggalan jimat. Balik deh Pak, keluar kesang. Ya kalau kita naik kendaraan nggak bawa ongkos wajar gitu ya. Aduh, lupa bawa ongkos. Ini membawa senjata pusaka itu, waduh, takut. Lemah jiwanya. Ya. Cinta ditolak, lain neangan deui ya Pak. Cinta ditolak, dukun bertinder, dukun bertolak, bertindak. Mana kemuliaan manusia itu, mana gitu, jiwanya tuh mana? Dikit-dikit mbah ya. Ya, kalau ke Google nggak apa-apa ya. Ya marek neangan jodoh nanya ke mbah atuh. Mbah habis teh can payu-payu wae. Hayang nu kumaha? Hayang nu geulis. Mbah ge tinggal itu. Kieu 5,5. Mau usaha kanu gitu. Jadi jiwanya tuh nggak ada apa ya, bahasa kita tafaulnya tuh nggak ada, optimistiknya nggak ada, sikoh kepada Allahnya tidak ada. Itu bahaya syirik yang nyata-nyata ya, terasa dalam kehidupan dunia. Belum berbicara tentang akhirat nanti. Yuk kita bacakan. Apa bahaya syirik untuk kehidupan akhirat? Pertama, jelas ini yang paling berbahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seluruh amal kebaikannya itu berguguran. Amal kebaikannya akan berguguran, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Waliyadzubillah ya. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu melakukan perbuatan syirik, maka berguguranlah semua amal kebaikan. Pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala sodakohnya, pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala tolabul ilminya, pahala zikirnya, dan pahala-pahala yang lain. Kalau orang melakukan syirik akbar, itu habis semua pahalanya. Rugi nggak? Rugi banget. Yang kedua, Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik yang tidak ditaubati sampai meninggal dunia. Syirik yang dibawa mati. Sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Dosa syirik yang tidak ditaubati sampai meninggal dunia. Adapun dosa syirik yang kemudian orang pelakunya bertaubat sebelum meninggal dunia, diterima tidak? Diterima. Hanya saja kita kan nggak kompromi dengan malaikat maut ya. Ya, saya mau syirik hari ini, nanti tobat siang. Tidak bisa. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik akbar dan tidak bertaubat darinya. Apa akibatnya? Kalau dosa tidak ada yang diampuni, maka diharamkan masuk surga.
ada tipe orang yang masuk surga itu mesti transit dulu ya di neraka sebagai bentuk adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya di neraka itu? Iya, betul. Dibersihkan dari dosa-dosa. Diseseh kata orang sini ya. Diwasuh, gegeroh, dibersihkan. Kalau sudah bersih, ya sudah. Allah akan memuliakannya masuk ke dalam surga. Nah, sekarang kalau ada dosa yang tidak bisa dibersihkan sama sekali, mau dikemanakan? Seseh terus. Long life seseh. Ada pendekatan, tapi pendekatan ini kurang tepat juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan jadi ibrah untuk kita semua. Ada 3 orang minjem piring ke kita ya. Minjem piring. Orang pertama minjem piring, sekian hari dikembalikan dalam kondisi masih bersih. Oh, sudah bersih. Bagaimana kita? Ya tinggal disimpan di rak piringnya. Sudah bersih. Yang kedua, mengembalikan piring kotor. Gimana? Seseh. Dikumbah heula. Yang ketiga, sudah mah teu dikumbah, peupeus deui. Ka manakeun ke urang? Piceun. Lagi itulah gambaran nyata ya. Manusia lahir ke alam dunia dalam keadaan fitrah alus kabeh teh, ibarat piring bersih. Balikna ada yang tetap dalam fitrahnya, ya Allah masukkan ke dalam surga. Tidak perlu transit dulu, gitu kan ya? Ada yang kotor, ya yang kotor di sini memang ada 2 keadaan. Ada yang memang Allah langsung simpan ke dalam surganya dengan pahala-pahalanya ya, dengan kebaikannya. Ada kemaksiatan, tapi dia punya pahala-pahala yang bernilai tinggi. Di antaranya tauhid. Ini keutamaan tauhid ya Pak ya. Ada kisah tentang seorang yang nggak punya kebaikan sama sekali kecuali mengucapkan la ilaha illallah tuh. Satu, tapi semua kemaksiatannya eleh gitu ta. Maka cari yang begini. Cari amalan-amalan yang berat timbangannya. Dan tidak ada pahala yang beratnya mengalahkan pahala tauhid. Jadi kebahasan amarnya mabok-mabok, zina-zina, nginum-nginum, tapi tauhid tak tergoyahkan. Ya itu lumayan lah daripada naon, daripada rajin sholat, rajin saum, tapi aduh mbah deui nya. Aduh ya Allah ya Rabb ya. Tapi bukan berarti menyuruh itu ya, nggak boleh ya. Orang yang tauhid itu senantiasa menjaga kesempurnaannya dengan meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, kalau pulangnya dalam keadaan pepes ya. Iya mahnya piring pepes dikamanakeun? Dikoleksi tepantes ya. Kau mau piring hadiah sabun. Ya kalau mungkin piringnya peninggalan dinasti Ming gitu ya, keramik ya, itu mungkin bisa diambil, dilem gitu ya. Tapi ini mah piring punten sabun berinisial D. Kalau bapak-bapak senyum berarti kompak suami istri ya dalam membangun rumah tangga ya. Muntah apa naon sabun deh teh. Itu ya. Jadi ketika dosa tidak diampuni maka sudah pasti dia diharamkan untuk masuk surga. Haram masuk surga, mau kemana? Mau balik lagi? Gak bisa. Tempatnya di neraka ya. Waliyadzubillah. Bahaya yang lain, orang yang melakukan perbuatan syirik itu tidak akan mendapatkan syafaat ya. Nah ini Allah Akbar ya. Tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Terhalang mendapatkan syafaat. Padahal syafaat itu kan butuh ya. Setiap kita butuh kepada syafaat. Terutama syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin kalau kita berkaca-kaca dengan amal kebaikan kita ya, kayaknya mungkin jauh lah ya
Misalkan gitu, kita merasa fakir kepada Allah, merasa kurang ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, amal teh ya, amal sedikit, usia pendek, dosa loba. Butuh kita kepada syafaat. Maka orang yang paling berpeluang besar mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang bertauhid. Maka orang yang melakukan perbuatan syirik, dia akan terhalangi mendapatkan syafaat Nabi, termasuk syafaatnya malaikat, syafaatnya Al-Quran, syafaatnya sholat, syafaatnya orang-orang soleh, termasuk syafaat anak-anak kita yang hafiz Quran umpamanya ya, bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan terhalangi. Masih berani melakukan syirik ya, dengan sejumlah keterangan tentang bahayanya. Makanya begitu dahsyat bahaya ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di mana? Di Mekah. Sampai di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut, Rasul mewasiatkan tentang tauhid, tentang syirik. Baik, itu dan dalilnya banyak dalam Al-Quran ya, tentang bahaya-bahaya syirik. Pembahasan selanjutnya, aqsamu syirki kathiratun dzakartu minha khamsata asyara nau'an. Macam-macam syirik. Kata Syekh, aku menyebutkan ada 15 macam syirik. Tapi kita bagi-bagi sesuai dengan sudut pandangnya ya. Pertama, syirik ditinjau dari besar kecilnya, akibatnya. Maka kita mengenal dua istilah, syirik akbar dan syirik asgor. Syirik besar akibatnya besar, syirik kecil walaupun kecil sebetulnya akibatnya besar, tapi kalau dibandingkan dengan yang pertama lebih kecil. Itu yang pertama, syirik akbar dan syirik asgor, syirik besar dan syirik kecil. Syirik akbar anaknya ada 5. Apa saja? Pertama, syirik akbar itu adalah syirik dalam masalah hukum, syirik dalam tasyri', syirik dalam membuat hukum. Jadi orang yang membuat hukum yang bertentangan dengan Al-Quran, itu syirik. Syirik dalam masalah hukum. Allah menyebutkan halal, dia bantah, ini haram. Itu perbuatan syirik. Ketika Allah berfirman, ittakhadhu, apa ayatnya? Sebentar. Ya betul, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka menjadikan Tuhan siapa? Iya, para ahbar dan ruhban. Ahbar itu ulamanya Nasrani atau ulama Yahudi, jadi ada gelarnya. Kalau ruhban itu ulamanya Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani menjadikan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan. Adi bin Hatim diantaranya ketika membaca ayat ini bertanya kepada Rasul, kami nggak pernah sujud kepada mereka, kami tidak pernah bertawakal kepada mereka. Bukan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian menjadikan ulama-ulama di antara kalian sebagai Tuhan itu di dalam pembuatan syariat. Allah mengatakan halal, dirubah, yang tadinya halal jadi haram, kalian ikuti.
Ketika Allah mengharamkan, diubah oleh mereka jadi boleh, kalian ikuti. Nah, itulah yang dimaksud dengan syirik tasyri', syirik di dalam mengikuti hukum yang dibuat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua macam dari syirik akbar itu adalah syirik dalam masalah cinta atau syirkul mahabbah. Ketika cinta kita melebihi cinta kita kepada Allah, dan ini fenomenanya sangat jelas ya, ini berbahaya ini. Cinta kepada selain Allah melebihi cinta kepada Allah. Apa ciri cinta itu? Senang menyebut-nyebut, senang membanggakan gitu ya. Ada orang yang lebih senang menceritakan gurunya. Wah, guru saya itu hebat, wali, sakti, mandra, ged, mandraguna. Wah, mana sedikit menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gurunya dikritik, kemarahannya bahkan lebih marah ketika seumpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilecehkan oleh orang-orang kafir. Kayak heula urusan guru saya mah panghareupna. Bisa jadi begitu ya. 6. Syirik dalam masalah mahabbah. 3. Termasuk syirik akbar itu syirik dalam masalah rasa takut, syirkul khauf wal khosiyah. Ada orang yang rasa takutnya kepada makhluk melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ada yang begitu? Ada. Pernah dengar kawalat? Apa kawalat itu ya? Bahasa, contohlah perbuatan yang dipandang kawalat apa di Manonjaya. Kalau di saya itu kayak nunjuk kuburan pakai jempol gitu ya. Tunjuk lamot ganti. Ada di sini? Ada tuh. Orang lebih takut akibat nunjuk kuburanku jempol daripada ninggalkan sholat. Tuh bayangkan, tuh sholat mah anteng we nya, tapi lamun eta uluh sieun ta. Contoh itu ya, rasa takut kepada selain Allah lebih besar dalam urusan ibadah ya. Kalau urusan dunia ya itu mah tanya aja masing-masing ya. Pimpinan manggil mah yantos ayeuna kumaha tah, langsung cabut kayak heula nyantai we teh ka mana itu. Aduh nya bisa-bisa di SP tah, tapi lamun salatnya adzan ya aduh kelah jam sabaraha na jam 12 sekedap deui lah pamang jam 1 lah jam 1 teh aduh setengah 2 lah, contoh kecil ya. Ya baik, selanjutnya yang keempat syirik dalam masalah niat. Nah ini ya bahaya, termasuk syirik akbar itu syirik dalam masalah niat. Orang melakukan satu ibadah, niat yang dicarinya adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari awalnya. Adapun keadaan kaum muslimin mungkin hampir tidak ada lah ya, atau mungkin ada orang yang ibadah itu dari awal niatnya memang nggak ada niat sama sekali ibadah gitu. Kebanyakan yang sering ditanyakan ketika di tengah-tengah gitu ya, awalnya mah kita lillahi ta'ala, di tengah banyak godaan. Itu yang sering terjadi kepada orang muslim. Tapi kalau orang-orang munafik dari awal dia niat ibadah nggak baik niatnya,
Bangun masjid untuk apa? Dalam semalam ya, dengarkan dari sholat tarawih kita menjelaskan tentang kisah munafik yang membangun masjid Dirar. Bangun masjid tapi niatnya untuk apa? Memecah belah kaum muslimin. Ada gitu ya, munafik. Kalau kita kan bangun masjid ya nanti supaya rame, makmur dengan ibadah ya, dengan sholatnya, dengan taklimnya, dengan baca Qur'annya. Ini bangun masjid untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, ini syirik dalam masalah niat ya. Kemudian yang terakhir, yang ke berapa? 5 ya, kok jadi 6 ini. Yang kelima, syirik dalam masalah ta'ah, syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Sebetulnya syirik taat mirip dengan yang pertama tadi. Syirik ketaatan dalam syirik pembuatan hukum ya. Baik yang terakhir, yang kelima, yang keenam atau yang kelima ya, karena yang 4 sama dengan yang nomor 1. Syirik dalam masalah doa, syirku dakwah, syirik di dalam masalah doa. Dan ini yang banyak terjadi, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas syirik yang terjadi pada masa itu adalah syirik dalam masalah doa. Bagaimana maksudnya? Merasa tidak layak kalau berdoa langsung kepada Allah, merasa tidak pede, merasa kotor gitu ya. Aduh, udah mau didenge doa naginya, beratku dosa. Ya akhirnya mereka menjadikan perantara dalam berdoa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai hari ini kesyirikan dari berbagai sisi dunia itu banyak dalam masalah doa. Syirik dalam masalah doa. Baik, itu pembagian yang pertama. Adapun syirik asgor, contohnya apa? Syirik kecil, riya ya. Riya yang sedikit, bukan riya yang banyak. Jadi riya itu beramal soleh untuk mendapatkan pujian manusia, tapi sedikit. Kalau riyanya banyak, syirik akbar itu. Jadi ar-riya al-yasir, perbuatan riya yang sedikit. Itu syirik asgor, syirik kecil. Walaupun kecil, tapi masuk dalam wilayah dosa besar ya. Nah, baik, sisi kedua. Udah berapa tuh? 5 ya? 5 tambah 1, 6. Sekarang kita masuk ke pembagian yang kedua. Syirik ditinjau dari bentuknya, atau syirik ditinjau dari sisi pelanggarannya. Maka ini menjadi lawan tauhid. Ketika ada tauhid rububiyah, maka ada syirik rububiyah. Ketika ada tauhid uluhiyah, maka ada syirik uluhiyah. Ketika ada tauhid asma dan sifat, maka juga ada syirik di dalam asma dan sifat. Ada 3 berarti ya. Syirik ditinjau dari sisi pelanggarannya kepada hak Allah. Syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Contohnya gimana syirik rububiyah? Ya banyak. Meyakini ada penguasa gaib yang punya wilayah-wilayah tertentu, wilayah Manonjaya dan sekitarnya, penguasa gaibnya adalah fulan. Jadi kalau ada apa-apa jangan jauh-jauh, datangilah fulan ini, yang dia bisa mendatangkan rezeki dan bisa menolak bahaya. Meyakini Nyai Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan, itu bagian daripada syirik rububiyah. Cirahong, saya sampai penasaran ya, apa kisah mistis di balik jembatan Cirahong ya? Baca gitu, oh begitu ya, katanya minta tumbal ya. Betul begitu kisahnya ya, sampai dikubur hidup-hidup bersama coran gitu kan ya, kisahnya begitu ya, saya baca itu. Suami istri yang pengantin ya, pengantin katanya yang masih belum melakukan hubungan suami istri,
langsung disatukan dengan batu split semen, dicor hidup-hidup. Nauzubillah min dzalik. Tuh ya bahaya syirik, bayangkan tuh, rusak akal itu. Katanya ini tumbal, setumbal bagi penunggunya. Ini contoh ya, syirik dalam masalah rububiyah. Bulan gerhana, bulana nuju dileg-leg ku Batara Kala, takolan panci, takolan katel, takolan lisung. Masih ada lisung? Ada mungkin pernah jaya ya? Tahu lisung? Pemuda milenial nggak tahu ada lisung. Jublek ya. Takolan segala-gala mebentak sana, menunjukkan masih ada kehidupan di bumi ini. Allahumma musta'an. Syirik dalam masalah rububiyah. Dua, syirik dalam masalah uluhiyah, dalam ibadah. Wow, ini dari dulunya begitu. Seperti yang terjadi pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Mereka beribadah sujud kemana? Ke orang-orang solih yang telah meninggal dunia, kemudian dibuatkan patungnya. Syirik pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, meyakini benda-benda yang ada di langit ini punya kekuatan untuk mempengaruhi kejadian-kejadian yang ada di dunia. Zodiak itu warisan umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Taurus pekan ini, asmara, membara, keuangan, lancar jaya, kesehatan, COVID-19, itu warisannya umat Nabi Ibrahim, umat Babylon dah. Itu kesyirikan pada umat Nabi Ibrahim ya, percaya kepada bintang-bintang, makanya dikasih nama. Matahari dikasih nama, kemudian bulan dikasih nama, benda-benda planet dikasih nama, karena mereka meyakini itu bisa memberikan pengaruh ya kepada apa? Kehidupan di dunia. Bahkan sampai perjodohan ya. Kalau dulu saya cerita tentang masalah cari pekerjaan dikaitkan dengan hari lahir ya, karena setiap hari punya unsurnya. Hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa. Bahkan dalam perjodohan, jangan nikah katanya Aries dengan Taurus. Aduh. Aries pas domba bikang itu, domba bikang. Waduh, taleo eta macan singanya. Wah, ulah jeung eta mah sana. Jeung naon eta? Jeung domba, udah gue itu sebenarnya. Ini nggak ada hubungannya. Ini sudah diracuni ya sejak kecil. Allahu Akbar ya. Ya, saya mah cuma ini doang lah, main-main nggak percaya. Hati-hati dengan hati ya. Hati itu lemah dan sangat mudah terpengaruhi. Dah gitu. Baca ramalan pekan ini akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi bener, tah nggak yakin tadi. Awalnya gitu, oh nyanya, bener, udah tuh, habis itu tuh. Nah, syirik dalam masalah uluhiyah. Kemudian tadi ya, di masa Nabi Nuh orang berlebih-lebihan kepada orang soleh. Di masa Nabi Ibrahim tadi percaya kepada bintang-bintang di langit. Di zaman Nabi Muhammad tadi kurang pede ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu harus melalui perantara. Baik. Yang ketiga, syirik dalam nama-nama dan sifat. Ini banyak juga. Mungkin kalau kita nggak terlalu ya, kaum muslimin enggak lah. Tapi ada, misalkan orang yang meyakini yang tahu ilmu gaib itu Allah. Tidak ada seorang pun makhluk yang tahu ilmu gaib. Para nabi diberitahu oleh Allah.
Kemudian ada orang yang mengklaim, oh guru saya tahu perkara gaib, maka orang itu telah terjatuh ke dalam syirik dalam sifat. Wah, guru saya mah tahu perkara gaib. Ini sudah masuk ke dalam syirik dalam masalah sifat. Masalah nama ada? Oh ada. Memberikan nama kepada Allah yang tidak Allah berikan nama untuk dirinya. Paling gampang ya, manggil kepada Allah Bapak gitu ya. Itu pelanggaran ya. Kita aja ya, ada anak tiba-tiba manggil Bapak, ada istri kita lagi, Pak saya Pak Rijal langsung deg-deg, tenang mah iman lain, jujur Bapak saya. Dan anak kecil nyamperin bilang Bapak itu, wah dedek kesang gitu katanya, dasar budak saya. Atau antum yang masih apa, lagi ta'aruf ya, tiba-tiba disamperin anak bilang Bapak, sudah deh bubar itu ta'aruf ya. Sekarang kan begitu ya, tanpa tabayun orang mudah terkena hoax gitu ya. Ya gitu ya. Orang-orang yang mengklaim tahu ilmu gaib, memberikan kepada Allah nama yang tidak Allah beri nama, ini bagian daripada syirik dalam nama-nama dan sifat. Ya, baik. Yang ketiga, terakhir, pembagian syirik ditinjau dari nampak dan tidak nampaknya. Sebagaimana telah kita jelaskan dulu, iman itu diucapkan, diyakini, diucapkan dan diamalkan. Maka syirik pun sama. Ada syirik yang muncul dari ucapan, ada syirik yang muncul di hati, ada syirik yang muncul dalam perbuatan. Maka syirik yang diucapkan, yang dilakukan itu namanya syirik yang nampak, atau bahasa kitanya syirik zahir, syirik jali, syirik yang terlihat, yang nampak. Orang bersumpah dengan nama selain Allah, kan terdengar oleh kita, itu namanya syirik yang zahir, syirik yang nampak, terdengar jelas. Yang kedua ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam hati, syirik yang samar ya. Ya kayak tadi ya, syirik-syirik khafi itu seperti misalkan takut kepada apa, penunggu-penunggu tertentu yang kalau kita tidak menunaikan keinginannya takut tertimpa sesuatu, gara-gara lupa klakson balik deui eta mah, oh tadi teu klakson cenah, balik deui muter nggak bisa enak naon cenah. Itu syirik khafi. Ada gitu? Ya, itu syirik khafi ya. Balik lagi, karena ditutup jalannya mah nggak apa-apa, karena pemerintah melarang kita mudik gitu ya, balik. Tapi ini gara-gara orang sudah terkenal kalau lewat sini harus begini, harus begitu, harus lempar sebatang rokok, harus melempar koin, harus bunyikan klakson, lupa ya, malum lupa manusia ya. Sia tadi posna temacak tidak bunyikan klakson, kumaha atunya bisa enak naon, balik deui. Syirik apa itu? Awalnya syirik khafi, takut diucapkan. Jadi sangat mungkin ya, itu jenis atau pembagian syirik yang terakhir. Ada syirik yang nampak dan syirik yang tersembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk kesyirikannya. Dan tidak ada ilmu yang paling bermanfaat selain mengenal tauhid secara terperinci dan mengenal syirik secara terperinci ya. Kita akan jelaskan nanti di pertemuan yang akan datang tentang ada yang setaraf ya dengan syirik, kekufuran, kemunafikan. Jadi dosa-dosa yang kategorinya akbar dan mengeluarkan pelakunya dari Islam, bukan hanya syirik ya, baik. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Ya.